Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau coba sharing tutorial tentang fungsi shaping tool pada CorelDRAW X7. Oke teman-teman, ini beberapa tool, shaping tool ya, yang ada pada CorelDRAW X7. Berikut nama-namanya, berikut nanti saya akan contohkan dengan cara kerjanya atau fungsinya shaping tool tersebut ya. Oke, langkah pertama saya akan coba dua objek dulu. Saya akan buat dua objek. Yang pertama kotak sama elips. Nah, untuk mempermudahnya akan saya beri warna yang berbeda antara dua objek ini ya. Ini saya akan coba warna biru. Ini saya akan coba warna merah. Oke. Sekarang kita punya dua objek nih. Dua objek yang berbeda, yang satu kotak, yang satu bulat ya. Kita akan menggunakan fungsi dari shaping tool yang ada di CorelDRAW. Misal salah satunya saya timpa di sini. Nah, ini kan ada dua objek antara persegi 4 dengan bulatnya. Dua objek yang berbeda. Nah, cara menggunakan shaping toolnya kalian bisa langsung di drop saja semuanya seperti ini. Otomatis kan keseleksi nih dua-duanya. Shaping toolnya akan muncul di bagian atas ini. Mungkin di beberapa atau di aplikasi teman-teman kalian berbeda, tergantung penyimpanannya sebelah mana. Oke, yang pertama, fungsi dari shaping tool yang pertama adalah ini weld itu artinya itu sebenarnya ya mungkin menggabungkan atau mengelas mungkin ya. Jadi antara objek kotak ini dengan objek yang bulat ini akan menjadi satu, seperti itu. Akan menjadi satu objek saja. Boleh kita baca nih untuk artinya ya. Combine object into a single object with a single fill and outline. Jadi menyatukan dua objek menjadi satu, atau menyatukan beberapa objek, karena bisa juga nanti misalkan kita mau coba 3, 4, bisa juga menjadi satu objek dengan warna dan outline yang cuma satu aja, single ya, single. Oke, sekarang kita kasih contoh seperti ini. Kita coba wall. Nah, seperti ini. Jadi dia satu objek antara kotak dan bulat ini menjadi satu objek. Nah, seperti itu. Harusnya di copy dulu ya. Bentar, kita kembalikan dulu. Nah, kita copy dulu deh. Kita copy, dan nanti mudah. Nah, fungsi wall tadi itu adalah menyatukan dua objek atau lebih ya menjadi satu objek. Ini. Nah, seperti ini. Berarti ini untuk wall. Nah, kemudian kita akan coba untuk fungsi shaping tool yang lain, yaitu trim. Trim itu memotong ya, memotong objek antara yang lain. Misalkan seperti ini kondisinya, misalkan kita punya bulat nih, satu sama kotak satu. Ketika kita menggunakan fungsi tool dari trim, maka objek yang paling depan itu akan memotong objek yang paling belakang gitu. Jadi objek bulat ini akan memotong objek kotak ini, memisahkan kotak dengan area potong yang ditimbulkan dari bulatan ini. Oke, kita lihat seperti ini contohnya. Nah, gitu. Jadi objek bulatan ini dia memotong objek yang persegi 4 menjadi seperti ini. Nah, dia menyisakan objek lain dengan bentuk yang lain ya, dengan potongan yang dari bulatan ini. Cuman teman-teman harus pastikan dulu jika akan menggunakan fungsi dari trim ini, objek mana yang mau dipotong, dan objek mana yang mau jadi pemotong, seperti itu. Perhatikan di ordernya ya, ini bagian atas atau bawahnya gitu. Ini kalau misalkan posisinya dia tidak berwarna, tidak dikasih warna, kita akan bingung posisinya dia akan di depan atau di belakang. Sekarang saya coba hapus dulunya seperti ini. Nah, kita kan nggak tahu nih objek yang depan itu yang kotak atau yang bulatan ini, itu. Oke, jadi fungsi yang kedua yang ini yang dinamakan trim itu berarti objek yang depan memotong objek yang di belakang. Oke, contohkan kembali seperti ini. Nah, ini akan hasilnya seperti ini. Jadi bulatan ini memotong yang kotak ini. Oke, biar ada terlihat berbedanya, kita akan pindahkan lagi. Nah, ini untuk yang trim ya. Kemudian kita akan coba
fungsi shape tool yang ketiga. Fungsi shape tool yang ketiga yaitu namanya intersect. Kalau dari keterangannya di sini, create an object from the artwork to two or more object overlap. Jadi kalau misalkan kita jadi dasarnya itu seperti kayak gini, antara objek persegi 4 ini dengan bulatan itu kan ada line yang menyambung ya. Kalau misalkan kita hilangkan warnanya, nah ini nih yang tengah-tengah ini. Nah kalau kita pakai fungsi dari intersect ini, maka dia akan menyisakan objek baru antara persegi 4 ini, antara kotak ini dengan bulatan ini. Bentuknya seperti ini. Oke, kita contohkan. Kita drag dulu semuanya. Nah, setelah kita drag, baru kita pilih intersect. Nah, dia otomatis akan menghasilkan suatu objek baru di antara dua objek yang tadi. Ini hasilnya. Hasilnya seperti ini ya. Ini hasil dari intersect antara persegi 4 ini dengan bulatan ini. Seperti ini. Oke, ini dia hasilnya antara atau shaping tool yang dihasilkan dari intersect antara persegi 4 dengan bulatan, itu satu objek baru di tengah. Nih. Oke, kita pindahkan. Nah, saya duplikat lagi. Kemudian fungsi shaping tool yang keempat, ini ya, yang keempat, ini namanya simplify ya. Oke, fungsi shaping tool yang keempat ini namanya simplify. Itu cara kinerjanya sebetulnya hampir sama seperti trim ya, seperti ngetrim. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Saya coba nih ya, simplify. Nah dia otomatis memotong seperti ini, hampir sama kayak trim. Oke, saya geser lagi ke sini, memudahkan. Kemudian untuk fungsi shaping tool yang kelima itu front minus back ya. Front minus back berarti posisinya, ini kan posisinya berarti yang bulat itu berada di atas, sedangkan yang persegi 4 itu berada di belakang objek bulatan ini. Berarti ketika kita memilih shaping tool yang namanya front minus back, fungsi dari front minus back itu berarti objek yang depan itu dikurangi dengan objek yang di belakang. Dalam ini berarti objek yang bulatan ini akan dikurangi oleh objek yang persegi 4 ini. Hasilnya seperti ini, front minus back. Nah gitu, objek yang di depan ini dikurangi dengan objek yang belakang. Namun untuk ini berarti si objek yang persegi 4 tadi menghilang karena dia udah dipakai memotong untuk objek bulatan ini. Oke. Kemudian fungsi tool yang keenam, fungsi shaping tool yang keenam itu kebalikannya. Kalau yang ini itu front minus back, maka hasilnya akan persegi 4 mengurangi objek yang bulat. Jika kita pilih yang back minus front, berarti posisinya yang persegi 4 ini dikurangi sama objek yang bulat, seperti itu. Atau objek yang bulat ini mengurangi objek persegi 4 yang di belakang. Kita contohkan seperti ini. Nah, ya kan? Kita contohkan seperti ini. Oke. Nah, menyisakan hanya persegi 4-nya saja yang dipotong oleh objek bulatan. Ini. Nah, ini fungsi shaping tool yang ke-7 terakhir yang akan kita bahas kali ini. Fungsi shaping tool yang ke-7 ini create boundary atau membuat sebuah objek baru line antara persegi 4 ini dengan bulatan ini. Jadi kurang lebih hasilnya akan seperti ini nih. Hasilnya akan seperti fungsi shaping tool yang pertama, yang well ya. Tapi tetap meninggalkan objek lamanya. Oke, yang terakhir ini adalah fungsi shaping tool create boundary. Create boundary itu berarti kita membuat sebuah batasan antara dua objek ini mengikuti dengan struktur objek masing-masing. Ini untuk semua shaping tool ini berlaku untuk beberapa objek ya, bukan cuma dua. Cuman supaya mudah saya buat hanya dua objek saja. Fungsi tool yang ke-7 ini namanya
berarti kita akan membuat objek baru dari luar antara persegi 4 dan bulatan ini. Boundary itu apa ya? Oke, yang terakhir adalah fungsi shaping tool yang namanya create boundary. Create boundary itu kita akan membuat suatu objek baru dari batasan luar antara persegi 4 atau kotak ini dengan objek bulatnya. Ini hasilnya akan seperti ini. Nah, dia ada objek baru yang terbuat antara kombinasi persegi 4 ini dengan bulatan. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi untuk text boundary ini sebetulnya hampir sama seperti fungsi shaping tool yang nomor 1 ya, yang ini. Kayak seperti itu. Ini hasilnya, tapi dia tidak dia tetap menyisakan objek aslinya. Nah, ini yang barunya ya. Kita kasih kuning, misalkan kita kasih warna kuning. Oke, kesimpulannya kali ini berarti kita sudah belajar mengenai shaping tool. Yang pertama adalah weld atau menyatukan ya, menyatukan. Yang kedua adalah trim, memotong bagian atas, memotong bagian bawah ya, berarti posisinya trim. Yang ketiga itu intersect atau membuat objek baru dari kombinasi dua objek pertengah-tengah, seperti gambarnya tengah-tengah seperti ini. Berarti untuk intersect itu. Nah, untuk yang keempat itu simplify. Ini fungsinya kurang lebih seperti intersect ya, cuman dia antara line-line yang terhubung, seperti itu. Gambarnya seperti ini. Nah, yang kelima berarti front minus back. Nah, ini hasilnya seperti yang ini. Nah, jadi posisinya front minus back, ini dia posisinya yang di depan itu memotong, atau yang di depan itu dipotong sama yang di belakang. Yang keenam back min front. Nah, yang keenam itu kebalikannya. Yang keenam itu kebalikannya dari nomor 5 ini. Yang keenam itu namanya back min front. Dan yang terakhir itu ketujuh create boundary, atau membuat objek baru dari kombinasi dua objek yang berbeda atau lebih ya, atau lebih. Misal saya coba akan tambah persegi 5 di sini. Nah, ini misal ya, saya simpan di sini. Ini misal saja. Nah, berarti kan ada 3 objek nih. Yang terakhir nih, untuk yang create boundary ini. Ada 3 objek. Ketika kita blok semua dan kita pilih create boundary, maka dia akan membuat objek baru dengan mengikuti bagian luar atau line yang terhubung dari objek-objek tersebut. Hasilnya seperti ini. Nah, hasilnya akan seperti ini. Ini berarti kombinasi dari persegi 4 atau kotak sama bulat sama poligon tool atau sama segi 5 ya, sama persegi 5. Jadi dalam hal ini dapat simpulkan untuk create boundary itu membuat objek baru dari beberapa kombinasi objek bagian luar. Oke, sekian pertemuan kita kali ini tentang shaping tool. Berikut beberapa contohnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Oke, jangan lupa buat kalian untuk jika ada yang mau ditanyakan boleh komentar, dan jangan lupa dukung terus channel ini biar terus berkembang ya guys. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.